kita mau ke Mangunan Imogiri, ke tempatnya Pak Edi Waluyo. Kita mau ambil tombak. Kemarin saya ada wilaan tombak, saya buatin mandian ke tempatnya Pak Waluyo. Nanti sekarang kita mau ambil, sekalian nanti kita review kayunya ya. Oke. Selamat siang teman-teman di Sabda Budaya dimanapun kalian berada. Salam bahagia, salam budaya. Saat ini saya berada di tempatnya Bapak Edi Waluyo, salah satu pengrajin warangka keris pusaka yang berdomisili di daerah Imogiri, Mangunan, di Kampung Cempluk, RT 4, Mangunan, Delingo, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, saat ini kita sudah berada di rumah beliau, Bapak Edi Waluyo. Kita akan sedikit ngobrol aja, ngobrol nyantai sambil ngopi. Yang belum ngopi dulu ya. Sedikit kita akan ngobrol mengulas tentang kayu, tentang proses pembuatan warangka, kemudian soal jenis-jenis kayu yang biasa digunakan untuk membuat warangka keris, kemudian tentang pelanggan yang ada, seperti itu. Langsung aja kita tanya ke Pak Waluyo. Nah, gini Pak Waluyo, sekedar sharing saja sini, ngobrol. Berprofesi sebagai pembuat warangka ini sejak kapan, Pak? Saya mulai bikin warangka ini dari muda. Kira-kira tahun atau umur berapa? Sekitaran tahun 12 tahunan. 12 tahunan yang lalu ya? Iya, 12 tahun. Enggak, maksudnya umur saya 12 tahun itu sudah di usia 12 ya, tahun sudah memulai. Sudah mulai bikin warangka ini. Sampai sekarang sudah punya anak 2. Bah, sudah berapa tahun itu? Ya kira-kira 20-an. 20-an tahun. 20-an tahun. Sekitar 20 tahun. Nah, untuk pengrajin warangka sendiri itu biasanya profesi pengrajin warangka itu disebut apa tuh? Meranggi atau apa? Iya, kalau zaman dulu disebutnya meranggi. Kalau bikin keris itu namanya kan empu. Kalau bikin warangka nyandangi itu disebut meranggi. Oh, berarti kalau yang bikin bilah keris itu namanya empu, yang bikin sandangannya atau rangkanya meranggi. Ya, zaman dulu itu julukan dari keraton. Terus Pak Waluyo mengawali profesi sebagai meranggi ini, apakah diawali dari nol ataukah turun temurun, Pak? Mewarisi orang tua dulu gitu? Turun temurun. Oh, turun temurun ya. Berarti orang tua dulu tinggal meneruskan. Oh, berarti orang tua dulu anu ya, Pak? Memang profesinya juga meranggi ya? Oh. Terus biasanya Pak, kalau untuk pusaka-pusaka yang banyak dicari itu kayu apa, Pak? Kalau warangka ini kan istilahnya pripun nggih, Mas? Kerisnya, jadi tergantung kerisnya. Kalau kerisnya bagus, dominan sandangannya juga bagus. Tapi kalau kerisnya itu biasa-biasa, nanti sandangannya juga yang biasa. Gitu. Kalau misalnya kerisnya yang bagus, biasanya mereka minta kayunya milih itu enggak? Iya, milih Timoho paling enggak, Timoho atau Cendonowangi. Terus Pak Waluyo juga punya stok kayu-kayu itu, Pak? Ada. Banyak nggih? Iya, gaharu ada. Ini komplit di sini, bahan komplit. Komplit nggih. Mau bikin kayu apa di sini ada. Stoknya ada. Berarti teman-teman nih pecinta Tosan Aji nih, Pak, misalnya mau bikin warangka tempat Pak Waluyo gitu ya. Dia menginginkan sebuah kayu tertentu dan dia nggak bisa nyari, berarti Pak Waluyo mungkin bisa mencarikan. Bisa, di sini bisa. Dan stok juga banyak ya. Banyak di sini. Biasa orang cari kayu apa mon, Pak? Selain timo, terus ya ini kan kayu langka kan banyak di sini. Ada stigi, mogosari,
eboni, garu itu kan termasuk kayu-kayu langka. Tayuman. Dan itu kagungan jenengan punya stok ya? Ada di sini ada semua. Ya. Terus kebetulan saya juga sekalian ngambil tombak teman-teman. Ngambil tombak kemarin saya minta dibuatin landian. Nanti kita sedikit review tombaknya dengan menggunakan kayu wali kukun sih Pak ya. Iya, Wali kukun. Nah menurut Pak Waluyo nih seputar kayu wali kukun itu seperti apa sih Pak? Terus banyak orang kok kalau wali kukun kalau tombak itu bagus pakai wali kukun. Nah, itu ada apa di balik wali kukun gitu? Ya itu kan sudah dari zaman dulu ya itu kayu gitu. wali kukun itu dibikin tombak itu sudah zaman simbah-simbah dulu sudah pakai kayu wali kukun. Wali kukun. Kalau ceritanya ya buat istilahnya penolak petir atau gimana, saya juga teman dari simbah-simbah dulu begitu. Intinya sama ada tuah zaman dulu itu alu itu yang buat numbuk padi atau gaplek zaman dulu itu. Oh bukan, kalau alu itu bukan dari jati ya? Bukan, pilihannya zaman dulu wali kukun itu. Wali kukun. Oh alu itu yang batangnya untuk jojong gitu. Iya. Berarti kalau yang tempatnya itu namanya lesung Itu namanya lesung itu dibikin zaman dulu kalau nggak kayu sambi, kayu jati. Kayu sambi. Terus alunya yang buat numbuk itu wali kukun. Alasannya mungkin karena pertama keras ya Pak? Keras, karakternya keras, iya, keras. Terus tidak mudah ini patah ngeten gitu. Ya zaman dulu itu kan ceritane loh Mas. Ceritane niku saben omah niku mesti duwe kayu wali kukun. Jadi itu istilahnya penangkal petir atau gimana itu. Kepercayaan simbah-simbah zaman dulu loh itu. Terus kenapa kok rata-rata harus tombak itu harus pakai wali kukun gitu Pak? Apa ya memang karena itu tadi ya? Ada tuahnya juga itu. Tuah. Gitu, ya. Intinya sih wali kukun punya sebuah energi alam yang berbeda lah Pak ya. Energi alam yang berbeda yang terus karakter kayunya juga padat juga. Padat, keras, terus dia awet, terus dia nggak ngeluarin air kayaknya Pak ya? Enggak. Justru mah ngeluarin aroma minyak juga. Ya satu alasan kenapa harus pakai wali kukun berarti kan di situ nih Pak, salah satunya dia nggak ngeluarin minyak, nggak ngeluarin air, jadi bilah besinya akan awet ya. Awet. Jadi tombak yang saya pesen ini landiannya juga dari sini. Nanti sudah komplit kayu wali kukun semua ya. Dari landian, dari tutupnya. Terus selain kalau untuk landian tombak selain wali kukun yang sering dipakai kayu apa Pak? Kayu jati sama sono keling, tapi dominan pilihnya wali kukun. Wali kukun. Iya. Berarti kalau sono keling itu dia juga karakternya keras. Ya, jati juga keras gitu kan. Berarti kalau prinsip dasar landian tombak memang harus yang kayu keras. Tapi antepnya antep wali kukun. Antep wali kukun. Kalau landian tombak 2 meteran ini berapa lama Pak proses pembuatannya? Kita 1 hari sudah jadi. Loh, cepet banget 1 hari. 1 hari. 1 hari jadi. Paling kalau sama tutup ya 2-3 hari lah Pak. Ya itu sudah sama tutup. 1 hari. Mantap. Jadi teman-teman kalau mau bikin warangka keris tombak, tinggal sini ditunggu langsung jadi ya Pak. Langsung jadi. Dan banyak pilihannya, baik kayu yang masih bahan belum jadi sampai yang sudah terbentuk tinggal finishing. Banyak sekali pilihan. Tinggal. Nah, kalau seputar harga Pak, seputar harga wali kukun ini dibandingkan dengan kayu lain kisaran berapa Pak harganya kalau untuk landian tombak lah? Kalau masalah harga standar ya Mas. Standar. Ya, itu maksudnya ya nggak mahal. Mulai berapa? Mulai itu dari 30 cm sampai 2,5 meter. Wah, ada 2,5? Iya. Tinggi banget. Kalau yang 2,5 kisaran nanti habis berapa Pak kalau untuk bikin itu? Sekarang 300-an. 300-an ya. Landiannya tok. Landiannya aja. Belum kuningan, belum tunjungnya. Terus stok kayu juga kayu-kayu lawas juga ya Pak ya? Iya. Itu bahannya kan ada ya. Pokoknya dijamin gini.
Landiannya gini kok. Nah, ini bahannya kebetulan ini ada kayu adem ati, ini namanya pelet adem ati. Adem ati itu. Adem ati itu istilahnya ngadem kayak ati. Adem ya. Bapak Edi Waluyo, satu dari banyaknya nama meranggi atau pengrajin sandangan Tosanaji. Memulai karirnya di usia 12 tahun, mewarisi tiap jengkal kreativitas dari orang tuanya. Besar dan berkembang di kawasan Lingo, Kabupaten Bantul, Edi Waluyo dan banyak meranggi lainnya menempa kreativitasnya. Sumber daya alam yang melimpah serta keterampilan seni yang dikembangkan tangan-tangan ahli membuat banyak masyarakat Lingo berprofesi sebagai meranggi. Sangat disayangkan, generasi muda di tengah modernisasi banyak meninggalkan profesi ini. Lewat channel ini, semoga bisa menghidupkan lagi gairah muda-mudi untuk melestarikan peninggalan leluhur yang ada. Selain sebagai sikap melestarikan seni dan budaya, profesi sebagai meranggi juga menjadi potensi ekonomi kreatif. Susahnya mencari pekerjaan, keterampilan dan pengalaman menjadi suatu hal yang patut dikembangkan. Berbekal pengalaman ahli dan keterampilan tangan-tangan kreatif, generasi muda didampingi dinas terkait diharapkan bisa bersinergi untuk diberikan pelatihan. Sehingga sumber daya manusia yang kreatif mampu secara maksimal memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Bukan hanya sebagai sekedar profesi, namun juga sebagai sarana pelestari jati diri luhur masyarakat Jawa, sebagai kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Salam budaya, sabda budaya, pokoknya ngini. Oke teman-teman, itu tadi obrolan singkat dengan Pak Edi Waluyo, seorang pengrajin warangka keris atau meranggi. Sedikit materi yang sudah kita bahas. Jadi kalau teman-teman pengen bikin warangka yang sudah jadi di sini banyak sekali, kayunya juga kualitasnya gini. Yang mau bikin baru, normal baru juga tadi prosesnya sudah kita lihat. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Salam budaya.